Hai semuanya, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Riokta Ramadan dengan NIM 06051282429041 dari Fakultas FKIP Prodi PPKN kelas Palembang. Di sini saya akan mengenalkan kepada kalian salah satu monumen bersejarah di Palembang. Museum Al-Quran Al-Akbar dikenal sebagai wisata religi dengan peserta kitab suci umat Islam terbesar di dunia. Wisata religi ini dikenal juga dengan nama Museum Bait Al-Quran Al-Akbar, yang berarti tempat wisata Al-Quran raksasa. Lokasi Al-Quran Al-Akbar berada di Jalan M. Amin Fauzi, Soak Bujang, Kelurahan Gandus, Kecamatan Gandus. Tepatnya di kawasan Pondok Pesantren Al-Ihsaniyah, Gandus, Palembang. Sama seperti museum pada umumnya, Bait Al-Quran Al-Akbar menyuguhkan keindahan yang membuat pengunjung terpana. Apalagi kalau bukan Al-Quran 30 juz yang dipahat atau diukir pada lembar kayu tembesu. Tercatat sekitar 40 meter kubik kayu dihabiskan untuk membuat ukiran dan biaya yang dikeluarkan kurang lebih senilai 2 miliar. Setiap lembar ukiran memiliki ukuran 177 x 140 x 2,5 cm dengan ketebalan seluruhnya termasuk penutup mencapai 9 meter. Asal-usul Museum Al-Quran Al-Akbar berdasarkan buku Ensiklopedia Seni, Budaya, dan Pariwisata Kota Palembang karya Syarifuddin dan kawan-kawan. Museum Al-Quran Al-Akbar dicetuskan pada tahun 2002. Ide awal muncul setelah Ustadz Syof Watillah Mozaib menyelesaikan pemasangan kaligrafi, pintu, dan ornamen Masjid Agung Palembang. Sejak saat itu, sejumlah tokoh agama berkumpul untuk merealisasikannya. Ternyata, progres pembuatannya membutuhkan waktu kurang lebih 7 tahun usai ide muncul. Tepatnya pada tahun 2008, Al-Quran raksasa ini berhasil dirampungkan. Keunikan Museum Al-Quran Al-Akbar. Melansir dari jurnal Aspek-Aspek Estetika Ukiran Kayu Khas Palembang pada Al-Quran Al-Akbar karya Husni Mubarak dan Heri Iswandi, keunikan wisata religi ini terletak pada mushaf atau lembaran ayat suci yang diukir di atas kayu tembesu terdapat 630 halaman. Selain itu, ukiran Al-Quran raksasa ini dilengkapi dengan tajwid atau tanda baca dan doa khataman, atau bisa disebut juga doa selesai baca Al-Quran untuk pemula, sehingga memudahkan bagi siapapun yang datang untuk berdoa setelah baca Al-Quran. Keunikan tersebut membuat wisata religi Al-Quran Al-Akbar dinyatakan sebagai seni ukuran kayu kaligrafi Islam terbesar di dunia dalam bentuk 30 juz. Hal itu berlandasan pada pengakuan Museum Rekor Dunia Indonesia, MURI, serta parlemen dan negara-negara Islam. Tak hanya itu, Al-Quran Al-Akbar mendapat pengakuan dari KORI dan KORIA peserta NTQ Internasional ketika melakukan kunjungan. Mereka takjub dan kagum dengan keunikan serta kreativitas umat Islam di kota Palembang, sehingga karya raksasa ini menjadi satu-satunya di dunia. Fasilitas di Museum Al-Quran Al-Akbar. Ketika berkunjung ke wisata religi ini, tersedia beberapa fasilitas utama dan pelengkap bagi siapapun yang datang. Berikut ini ulasannya. 1. Bioskop mini, yang menjadi salah satu ciri khas wisata religi ini. Fasilitas bioskop ini akan menayangkan video bukti kebenaran Al-Quran, keajaibannya, film Islami, sejarah Nabi dan Rasul, perkembangan Islam, dan lainnya. 2. Tersedia spot foto Instagramable seperti 3D Masjid Haram, Nabawi, Al-Aqsa, dan bangunan bersejarah Islam di dunia. 3. Singgah sana atau pelaminan Kerajaan Sriwijaya. 4. Tempat membaca atau tadarus Al-Quran. 5. Wahana bermain dan edukasi untuk anak. 6. Galeri, butik songket dan toko cenderamata. 7. Wisata kuliner. 8. Masjid, toilet, dan tempat istirahat yang bersih dan nyaman. Untuk mengunjungi wisata religi ini dikenakan biaya masuk sebesar Rp15.000 untuk anak-anak dan Rp20.000 untuk orang dewasa. Pengunjung bisa datang setiap hari pukul 9.00 sampai dengan 17.00 waktu Indonesia bagian Barat. Nah,
Itulah informasi tentang Museum Al-Quran Al-Akbar yang dikunjungi Menteri Pertahanan. Silakan di like, komen, dan share ya. Terima kasih.